Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para pengurus Majlis Ta'lim Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah, para bunda yang sekarang mengikuti kajian online via Facebook, via Instagram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di awal sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan melanjutkan membaca Al-Quran, melanjutkan dari minggu kemarin surah An-Nisa 141 insyaallah hingga 151 hingga 154. Sebelum kita membaca Al-Quran, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan suratul Fatihah, saudara-saudara kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kepada Bunda Wiwin Untari Jamaah Zahra yang sekarang sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, semuanya semoga selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila khadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati jami' ikhwanina al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin susan wallahu sya'abdul qadir al-jilani wa subhanahu wa syahadu Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, kita awali membaca surah An-Nisa 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لا تعدوا في السبت فأخذناهم في السبت وأخذناهم منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para bunda Majlis Ta'lim Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan kajian tentang bekal pengantin, yaitu fikih pranikah. Yang pertama kemarin kita sudah mengupas tentang pengertian nikah, anjuran menikah, hukum pernikahan, memilih cara memilih pasangan, kemudian siapa saja yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Kemarin kita sudah mengupas tentang mahram, kemudian kita juga sudah mengupas tentang khitbah, tentang melamar. Pada pagi hari ini kita akan ngupas tema perihal satu tentang rukun nikah, apa itu wali, apa itu saksi, syarat-syaratnya kayak apa, ijab kabul itu seperti apa, mahar itu harus bagaimana, pernikahan tentang beda agama, pernikahan mut'ah, nikah-nikah yang dilarang, nanti nikah mut'ah, ada nikah muhalil, terus ada nikah sighar. Kemudian insya Allah kita juga akan mengupas tentang konsep nikah siri yang familiar di masyarakat kita. Juga kita akan mengupas tentang walimatul arus, yaitu tentang resepsi. Dan di pertemuan yang ketiga nanti, insya Allah di pertemuan yang ketiga kita baru akan masuk di perihal tentang kewajiban pasangan, baik suami ataupun istri. Kemudian masuk di problem-problem rumah tangga. Kalau kita ini pertemuan ini kita, kalau kemarin ini pra pernikahan, kalau yang ini mengupas tentang pernikahannya. Kemudian pertemuan yang ketiga nanti kita baru mengupas tentang kewajiban suami itu seperti apa, hak istri itu seperti apa, kewajiban istri itu seperti apa, hak suami itu seperti apa. Kemudian baru kita kupas problem-problem rumah tangga, umpama poligami, perihal tentang pembatasan keturunan, pembahasan tentang perceraian, pembahasan tentang khulu, pembahasan tentang dihar, sumpah ilah, semuanya nanti insya Allah kita akan kupas di pertemuan season yang ketiga. Pada pertemuan yang kedua ini kita fokus perihal tentang arkanun nikah dan problemnya. Para bunda yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini mungkin bagi seorang wanita kadang urusan-urusan ini opo jare bapak, sehingga kadang dia tidak tahu apa itu mau nikah, itu rukunnya nikah juga tidak tahu, syarat-syaratnya apa juga tidak tahu, urusannya bapak karo calon bojo. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar itu, bagaimana kalau panjenengan nanti punya menantu, berarti apa saja yang harus diketahui oleh oleh anak kita. Saya masih ingat dulu ketika ini kelihatannya dipakai sama para kiai, para guru-guru kita. Kalau mau menikahkan anaknya, orang tua punya kewajiban mendidik anaknya urusan pernikahan. Dulu istri saya terutama yang saya tahu, sebelum nikah sama saya itu diajari sama ibu kitab Ukudulujen tentang bagaimana hak-haknya istri, kewajiban istri, bagaimana bersikap kepada suami, apa yang harus dilakukan. Ada namanya kitab Ukudulujen. Itu
Ibarat kata kayak kita belajar sekarang fikih pranikah, cuma itu pakai kitab gitu. Nah, mestinya panjenengan semuanya kalau memang punya adik, punya anak, kalau mau menikah maka sudah sepatutnya untuk kalau mungkin di kota ya kursus belajar sama orang yang paham. Kemudian kalau di banyak masjid-masjid besar kelihatannya ada semacam training pranikah atau fikih pranikah itu, dan bahasanya sangat luas. Mungkin kalau kita ini bagi jadi 3, sebenarnya kalau kita mau detail lagi itu bisa lebih dari itu. Tapi insya Allah saya cukupkan 3 bagian atau 3 session. Yang harus kita pahami, yang saya sampaikan ini adalah fikih madhab Syafi'i. Saya ulangi, fikih madhab Syafi'i, yaitu fikih yang diikuti atau madhab pendapat yang diikuti oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Jadi nanti akan saya kupas sedikit, kalau memang ada khilaf di antara para imam madhab akan saya kupas itu. Terutama nanti urusan nikah tanpa wali, atau kita sering mengenal kalau di masyarakat itu kawin lari itu, gak disetujui bapake melayu nikah dewe gitu lah. Itu nanti insya Allah kita akan kupas. Gak disetujui wong tua melayu nikah dewe gitu. Nanti kita akan kupas. Para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama begini, yang namanya nikah itu punya pokok-pokok atau rukun. Dalam madhab Syafi'i rukun nikah itu ada 5, bunda. Kemarin kita sudah kupas ya nikah itu apa, sudah, saya nggak perlu mengulangi. Arkanun nikah inda Syafi'iyah itu ada 5. Sigot itu kalau dalam kurung ijab qabul, ya. Sigot zaujah yaitu mempelai wanita. Zauj yang ketiga adalah mempelai pria. Wali berarti orang tua atau yang mewakilinya, yang menikahkan. Yang kelima baru asyahidan, yaitu saksi 2. Nikah itu harus ada ini. Nanti mahar masuk kategori di minal wajibat, bagian dari kewajiban, nanti masuk di dalam sigot, yaitu sigot itu apakah disebut apa tidak mahar, nanti ada hukumnya sendiri. Jadi saya ulangi, sigot yaitu ijab qabul itu, kemudian zaujah yaitu mempelai wanita, zauj mempelai pria, kemudian al-wali yaitu orang tua atau yang mewakilinya, kemudian yang kelima asyahid yaitu asyahidan yaitu saksi 2 saksi. Kita awali dulu dengan yang pertama. Ini coba saya awali bukan dari sigot, karena sigot ini agak panjang. Saya awali dari wali dulu ya. Saya awali dari wali. Wali itu siapa? Ini yang bunda. Wali itu siapa? Man lahu wilayatun walau tawallal aqda ghairahu bi'idni. Orang yang memiliki kewenangan untuk mewali akad nikah anaknya, atau orang yang telah diberi, nah sekali lagi, orang yang diberi hak oleh wali untuk menikahkan anaknya, siapapun orangnya. Jadi wali itu orang yang punya hak untuk menikahkan anaknya, atau orang yang diberi hak oleh orang tua untuk menikahkan anaknya, itu adalah wali. Maka sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf bukan kanjeng Nabi, yang dawuh adalah Abdullah bin Abbas, beliau sampai menyampaikan kullu nikahin lam yahdurhu arba'atun fahuwa sifah. Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh 4 orang maka itu adalah zina. Siapa itu yang pertama yang harus hadir? Az-zauj yaitu mempelai pria, wa waliyun dan wali. Yang ketiga dan yang keempat ada wasyahidai adlin, yaitu 2 saksi yang adil. Nikah itu harus ada ini. Nanti ada khilaf bagaimana, apakah si laki-laki harus hadir di lokasi dengan walinya, apakah si perempuan juga harus hadir, nanti insya Allah kita kupas itu. Jadi kehadiran 4 personal ini, yaitu wali, mempelai pria dan 2 saksi, itu adalah bagian dari sah dan tidaknya sebuah pernikahan.
Oke, wali. Ini wali kan macamnya banyak, Bunda. Ada yang wali ya wali kekasihnya Allah. Ono sing wali murid, ya kan? Kalau bahasa ini ya, bahasa Indonesia ya. Terus ono wali nikah ini. Itu banyak kalau di dalam Al-Qur'an itu istilah-istilah itu banyak. Sekarang siapa sih urutan yang berhak menjadi wali? Jangan ini punya anak, urutan yang menjadi wali itu siapa dulu? Marotibul aulia. Urutannya siapa? Yang pertama adalah al-ab. Jadi ini jenjang ya harus dipakai, Bunda. Semuanya yang ada di rumah semoga juga bisa mencatat, karena ini sekali lagi fikih tidak kayak kita ngaji akhlak. Fikih ini harus nyatat, harus merhatikan betul, karena kalau terlewat nanti nggak nyambung nanti obrolannya. Yang pertama al-ab, orang tua. Maka wali pertama urutan secara level tertinggi itu adalah al-ab, bapak. Kemudian baru al-jad, kakek. Tapi kakeknya ini nggak bisa sembarang kakek, harus abul ab, bapaknya bapak, bukan dari jalur ibu. Semua wali itu jalurnya harus dari jalur laki. Ya, saya ulangi, nggak bisa mbae teko ibu jenengan, nggak bisa. Harus dari abul ab, bapaknya bapak, berarti mbah teko bapak. Naik. Kemudian setelah bapak kalau ndak ada, kemudian baru mbah dari bapak, baru kemudian al-ah, saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini pun urutannya ada. Harus urutan yang pertama yang didahulukan harus li abawen, yaitu yang tunggal bapak, tunggal ibu. Jangan punya saudara kandung, maka urutan setelah bapak, mbah, baru kakak. Kalau kakak sekandung tidak ada, boleh kakak yang sebapak, bukan seibu. Kakak seibu tidak bisa menjadi wali. Ya, ini yang harus dipahami. Ahun lil ab, yaitu saudara tunggal bapak. Urutannya saudara tunggal kandung, baru tunggal bapak. Al-ab, wal-jad, wal-ah, baru kemudian ibnul ah, keponakan laki-laki. Urutannya sama, li abawen dulu, baru li ab. Urutannya adalah sekandung dulu, baru kemudian yang tunggal bapak. Berarti ini ponaan. Ponaan itu juga bisa jadi wali, Bunda. Iki nak wis bapak ika ono, mbak ika ono, dulur lanang ka ono, sing ono ponaan, maka ponaan boleh. Tapi harus ponaan dari saudara laki-laki. Tidak bisa dari saudara perempuan. Apa, Bunda? Iya, betul, suami. Maka kemudian bukan saudara laki suami, Bunda. Saudara jenengan sendiri. Umpama ini, mohon maaf, jenengan punya kakak ini. Jenengan punya kakak. Kakak ini punya anak. Lah kebetulan kakak jenengan sudah tidak ada. Maka keponakan dari kakak jenengan ini bisa jadi wali. Bisa karena satu kandung, saudara satu kandung, atau saudara yang tunggal bapak. Sama keponakan ini dari saudara yang satu kandung ataupun tunggal bapak. Kemudian kalau memang sudah tidak ada, baru masuk al-am, paman. Pak D, Pak Le, boleh, tapi tetap harus jalur bapak. Saudaranya bapak, tidak bisa saudaranya ibu, tidak bisa wala laki-laki, walaupun laki-laki. Kemudian baru masuk ibnul am, berarti anake paman, berarti nak dulur. Ya, nak dulur lanang dari saudaranya bapak yang laki, sepupu ya. Nak dulur gak bosok ini dah. Makanya kok nak dulur kan di Jawa Tengah nak dulur gitu ya. Sepupu. Mesanan ya, beda ya sepupu ya, karena deket ya. Sepupu itu boleh untuk menjadi wali. Jadi saya ulangi, Bunda, ada bapak, ada mbah yang dari jalur bapak, ada saudara laki-laki baik sekandung ataupun tunggal bapak, kemudian keponakan baik dari saudara sekandung ataupun tunggal bapak, kemudian baru paman atau Pak D atau Pak Le, kemudian baru anaknya paman ataupun anaknya Pak Le yang
laki. Semua harus jalur laki. Saya ulangi, harus jalur laki. Oke. Pertanyaan berikutnya perihal wali, Bunda, adalah apa syaratnya orang bisa jadi wali itu? Gak wali itu ya. Wali nikah maksudnya. Yang pertama harus ad-dukuriyah, yaitu dia laki-laki, tadi yang saya sampaikan. Yang kedua harus Islam, al-Islam. Kemudian yang ketiga al-aqlu, harus berakal. Kalau dia nggak berakal maka tidak berhak untuk menjadi wali. Ya naudzubillah, umpamanya ono wong apik nikah, bapake delala stres, ya mungkin depresi dan lain-lain, maka tidak bisa menjadi wali. Karena wali itu harus apa? Al-aqlu, harus berakal. Kemudian wali yang keempat syaratnya adalah al-bulugh, harus dewasa, sudah balik. Anak-anak tidak bisa. Kemudian yang berikutnya al-adalah, adil. Ini adil. Adil di sini para ulama banyak yang memberi pendapat, ya dia tidak sering melakukan dosa, tidak zina, tidak yang pokoknya hal-hal jelek gitu. Makanya kalau ono bapak kok kira-kira iso ngukur awake dhewe, aku gak pate apik, tak wakilno wae gitu, daripada kemudian menikahkan anaknya gitu loh. Kalau dia bisa ya enggak apa-apa, tapi hampir yang bagus memang sebenarnya tetap bapaknya sendiri. Tapi kalau bapaknya ngurumangsani iki kira-kira nakal gitu ya, ngombe, menjalankan maksiat-maksiat yang besar, maka mending dipasrahkan ke orang atau taukil wali namanya. Kemudian al-hurriyah, syarat berikutnya adalah merdeka. Ya ini kita tidak ada semua, kita pasti merdeka karena tidak ada perbudakan. Oke, wali kita sudah kupas, Bunda. Sekarang kita kupas lagi masalah asyahid, yaitu saksi. Nah, dalam wali hakim nanti kita kupas perihal, nanti ada ya nanti kapan wali hakim itu diperkenankan. Tidak apa-apa, saya terangkan langsung ya, biar nggak lupa, nanti khawatirnya lupa. Wali hakim itu satu, ketika memang wali-wali yang dari nasab ini tidak ada, ya, tidak ada. Atau yang kedua, ada orang ini nikah secara prinsip dia tidak punya konflik dengan bapaknya, tidak ada permusuhan, tidak ada apa. Kalau secara dohir sudah kufu, wes podo cocoke begitu. Tapi ternyata bapaknya ini tidak mau menikahkan karena sentimen lah, tidak tahu ada konflik pribadi, bukan karena tidak cocok sama si laki-laki, tetapi karena ada konflik yang mungkin sehingga dia tidak berkenan untuk mewalikan, maka ada namanya wali adl, yaitu yang kemudian jatuh kepada wali hakim nanti. Nah, wali hakim itu salah satunya adalah ketika tadi orang memasrahkan ke umpamanya amit sewu ono wong tuwa, kemudian taukil wali kepada Pak Mudin atau petugas KUA, maka ini bukan wali hakim, ini statusnya wakil wali. Wali hakim itu jadi orang kalau dinikahkan Pak Mudin atau dinikahkan oleh petugas KUA penghulu, itu bukan wali hakim, Bu. Bukan, tetapi itu ada orang yang dipasrai orang tua untuk menjadi wali. Wali hakim itu case-nya seperti begini. Ada orang, ya naudzubillah, ada orang hamil di luar nikah. Oke, hamil di luar nikah. Maka bapaknya ini, bapak biologisnya, tapi secara agama tidak dianggap itu anaknya. Karena orang yang hamil di luar nikah itu anaknya namanya waladul firos, anake amben, anake kasur. Tidak bisa diplayukno ning bapak. Ya, orang seperti ini nanti kalau sudah besar nikah, bapaknya tidak bisa jadi wali. Maka orang tuanya harus ngomong ke penghulu, Pak, anak iki lahir sadurunge aku akad nikah. Kula mboten gadah hak maleni. Bapake nggih mboten, Pak nyuwun tulung jenengan nikahaken nggih mboten, wis otomatis memang hakim, bukan taukil. Maka ini orang-orang penghulu itu pengalaman, Bunda. Apakah orang ini masalah apa tidak,
biasanya dia baru diteliti kalau ada gelegat, kemudian kok iki apa namanya, orang tuanya kadang jujur, kadang tidak jujur. Yang tidak jujur itu bahaya, Bunda. Kalau kemudian bapaknya mestinya tidak bisa maleni, kemudian dia memaleni atau mewali nikahnya anaknya, maka nikahnya anaknya tidak sah. Kalau nikah anaknya tidak sah, maka anaknya sama suaminya itu zina. Nanti putune ya lahiri teko zina. Itu kan bahaya. Maka harus dengan kejujuran. Ya mau tidak mau minimal sing ro itu penghulu. Karena nanti yang menikahkan adalah wali hakim, yang ditunjuk pemerintah adalah petugas KUA, itu adalah penghulu. Begitu ya Bunda ya. Jadi kalau ada orang dinikahkan sama penghulu, bukan berarti kemudian itu istilah wali hakim dalam fikih itu bukan. Itu adalah taukil wali. Kepada siapapun, ke kiai boleh, ke siapapun, sama orang tuanya mau dipasrahkan ke siapapun silakan. Itu namanya taukil wali. Orang yang dikasih pasrahan sama bapaknya untuk menjadi wali. Gitu ya Bunda ya. Bisa dipahami ya. Nanti kalau bisa ditanyakan pas di belakang nih. Oke, saya lanjutkan. Wali sudah. Yang kedua adalah saksi. Saksi ini harus dua dan semua harus laki-laki. Tidak bisa saksi perempuan, harus laki-laki. Nah, saksi ini syaratnya persis seperti wali. Ya harus Islam, harus adil, harus merdeka, harus laki-laki, kemudian harus dua, sekali lagi harus dua, dan mukallaf. Mukallaf itu ya berakal, ya baligh, itu mukallaf. Kita kalau mukallaf itu kan sudah kena hukum wajib sholat, lah itu berakal dan baligh. Sama persis seperti wali. Kemudian yang ketiga adalah az-zaujan, yaitu mempelai perempuan, mempelai wanita, sama mempelai pria. Ini adalah berarti ini 2, 3 dan 4 ini Bunda. Ini sekali lagi nikah harus ada ini. Tetapi kehadirannya itu nanti diperdebatkan. Apakah harus hadir? Apakah tidak? Kapan hari kita pernah lihat viral di TV karena suaminya ditugas ya, yang istrinya atau yang pokoknya ada yang tugas lah. Itu kemudian yang dari jarak jauh, karena yang tugas yang perempuan kelihatannya. Yang perempuan tugasnya tidak ada masalah, karena kehadiran seorang wanita saat proses akad nikah itu tidak harus. Maka nih binjing kulon jenengan apik mantu, kalau punya mantu atau adik mau nikah, tidak perlu mempelai wanita didudukkan sebelahnya mempelai laki-laki. Kalau ngomong sunnahnya, sekali lagi, nak jangan sing pingi-pingi wis nikah kadung ngono gak apa-apa, sing wis kadung. Mosok apik baleni ta jenengan. Ya. Jadi kalau yang baik, saya ngomong yang baik, bukan harus Bunda. Yang baik nikah itu ini bapak yang menikahkan, depan ada si calon mempelai laki-laki, kiri kanan saksi. Lebih baik lagi kalau yang menyaksikan banyak. Makanya kalau jangan lihat di kebiasaan di pesantren itu, orang kalau mau proses nikah seluruhnya hampir disuruh mendekat untuk ikut menyaksikan. Nggak cukup doa. Jadi nanti kalau sudah selesai akad, ada namanya temu nganten kan. Nah temu nganten itu nanti ada tata caranya. Ya laki yang datang, ojo wedok ditukno, men dijemput. Iya. Jadi yang laki masuk ke dalam gitu. Padahal saya beberapa kali di Sidoarjo itu, padahal itu sudah EO ya. Tapi saya mau ngomong yang urutannya, kalau ngomong urutan enak itu gitu. Kadang perempuan dikeluarin dulu. Mestinya yang laki datang untuk menjemput. Nah saat ketemu itu kemudian proses ketemu itu yang laki berdoa dengan setelah si perempuan ini mencium tangannya, kemudian yang laki memegang kepalanya begini sambil doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku minta kepada kebaikan wanita ini dan aku minta perlindungan dari keburukan dari wanita ini. Jadi dari situ
Nanti, tidak apa-apa. Saya mohon maaf, kemarin juga ada yang pesan saya lupa. Jadi doa itu ada kok, dengan googling ada. Nanti kalau saya kirim insya Allah. Kemudian kalau sudah berdoa, ya kemudian silakan tanda tangan. Tapi sekali lagi tidak harus kemudian si wanita ini datang. Nggih. Petugas KUA-nya bisa masuk ke dalam untuk kemudian, tapi kan biasanya ada prosesi foto cepret-cepret kan ya, tidak apa-apa kalau itulah. Lawang nggak ada fitnah saja gitu. Itu ya Bunda ya semuanya ya. Oke, saya lanjutkan. Maka kalau kita sudah kupas wali syaratnya apa, saksi syaratnya apa, sudah ada mempelai pria dan mempelai wanita, maka yang paling inti dari sebuah pernikahan adalah as-sighah, yaitu ijab qabul. Jadi kalau di dalam fikih istilahnya as-sighah. Kemudian umum juga di banyak kitab disebut dengan al-ijab wal qabul. Al-ijab wal qabul ya. Sekarang begini Bunda, kita kupas sighah. Ini pentingnya, mohon maaf, perbedaan nikah dengan jual beli itu hanya sedikit sekali dalam urusan sighah ini. Karena dalam jual beli itu ada ijab qabul. Saya jual, saya beli, begitu kan? Saya jual, saya beli. Lah, kalau pernikahan itu adalah al-ijab yang mengucapkan adalah wali. Kemudian al-qabul itu yang mengucapkan adalah suami. Ya, sekali lagi yang kalimatnya ini loh Bunda. Ya waladil mubarak, wahai anakku yang diberkahi. Angkah tersebut namanya kan Hasan ibna Husain. Angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka Fatimah binta Muhammad, ya, dinikahkan bil mahri 1 miliar mama. Mahari 1 juta Bunda, bukan miliar ya, 1 miliar itu 1 miliar 1 juta. Halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahlil madhkur halan. Lah, konsep ini namanya sighah. Lah, sighah ini di dalamnya ada ijab dan qabul. Lah, pertanyaan kemudian muncul, sighah itu hikmahnya apa? Kenapa dalam sebuah pernikahan itu ada sighah? Ini Bunda yang harus kita pahami. Kenapa dalam pernikahan itu ada sighah? Annahu lamma kana aqduz zawaz minal uqud allati la budda fiha min ridhal aqidain war ridha amrun hafiyun la yutla'u alaih. Jadi kenapa kok sighah itu ada? Karena dengan adanya sighah, orang nikah itu kan bertransaksi. Saya ulangi, orang nikah bertransaksi ya Bunda ya. Yang awalnya tidak halal nanti jadi halal. Yang awalnya dikumpuli, dipegang saja tidak boleh jadi boleh. Lah, ini transaksi. Maka ketika ada transaksi, di situ harus ada yang namanya saling ridho di antara dua orang yang berakad. Sekali lagi, tujuan dari sighah hikmahnya adalah ingin menunjukkan bahwa keduanya saling ridho. Makanya kenapa Bapak panjenengan ngucap begini, wahai anakku Muhammad, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Berarti orang dengan sadar sesadar-sadarnya bahwa dia ingin menikahkan putrinya dengan si laki-laki. Oke, berarti ridho dari pihak perempuan. Kemudian yang laki jawab, qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, aku terima kawinnya dengan wanita putri panjenengan, mahar sekian kontan. Maka berarti di situ ada qabul, ada penerimaan dari pihak laki-laki bahwa dia ridho dinikahkan dengan anak perempuan wali itu. Jadi fungsi dari sebuah sighah itu menunjukkan bahwa keduanya sudah saling ridho, karena nikah dengan paksaan itu tidak diperkenankan dalam beragama. Sekali lagi, nikah dalam bentuk paksaan itu tidak diperkenankan dalam beragama. Harus ada izin dari anak perempuannya. Kalau janda ya musyawarah dengan keluarganya. Maka dari sini Bunda,
dengan adanya sigot itu, orang mau proses nikahnya dijodohkan atau mau karena ketemu, karena kenal, endingnya tetap bahasanya simple. Kon nak wis proses akad, maka itu adalah keputusan personal. Ketika itu menjadi sebuah keputusan personal, maka harus mempertanggungjawabannya juga secara personal. Nanti ora oleh nyalano mak comblangi. Oke? Bisa dipahami ini ya? Karena orang kalau sudah masuk akad, berarti dia sudah sadar keputusannya. Nanti kalau ada konflik apa-apa, yo mungkin sampean gak kondo, ternyata wong ngene A B C D D. Nah wong wis qabil tu nikah, itu ya selesai. Orang yang mengenalkan itu hanya mengantar. Ketika orang sudah akad dinikahkan orang tuanya, maka sudah putus. Bisa dipahami Bunda ya? Sampai sini. Oke. Pertanyaan berikutnya dalam adab Syafi'i, sigot itu ada syaratnya. Orang mau akad itu ada syaratnya. Yang pertama, ini saya ngomong adab Syafi'i sekali lagi. Nanti baru kita ngomong yang khilaf-khilaf. Antakuna bilafdi tazwij awil inkah. Saya terjemahkan Bunda. Harus memakai redaksi at-tazwij wal inkah, dengan redaksi aku kawinkan, aku nikahkan. Harus pakai redaksi itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi makanya kenapa wali-wali kalau menikahkan pasti redaksinya angkahtuka wa zawwajtuka, karena dalam mazhab Syafi'i sigotnya, bahasa yang dipakai harus ada kalimat menikahkan dan mengkawinkan. Oke? Bisa dipahami ya? Itu yang pertama. Itu diambil dari ayat apa? Yaitu surah An-Nisa ayat 3 untuk kalimat nikah, yaitu fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nggih? Dari kalimat fankihu. Kemudian yang kalimat ingkah itu di dalam surah Al-Ahzab ayat 37. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَوْ دُعَائِهِمْ. Niku jadi apa namanya, ayat ini yaitu kalimat zawwajnakaha, itu yang kemudian dipakai oleh para ulama mazhab Syafi'i, harus pakai redaksi al-inkah wa tazwij. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau ada orang ini kira-kira jenengan nikah paling tidak mikir ngene iki, pokoknya nikah seneng mikir paling sing dipikir nak wong wedok iki paesan. Pakaiannya apa? Apanya persiapan begitu kan? Nggak mungkin mikir ini, nggak mungkin. Iki urusannya bapak karo sing lanang kan, urusan ini kan, yang perempuan nggak tahu. Tapi ini buat pelajaran jenengan, siapa tahu nanti jenengan menikahkan punya mantu gitu kan. Jadi nanti anaknya harus belajar. Kemudian yang kedua, at-tasrihu bilafdiz zawaj awin nikah fil ijab wa fil qabul. Kalimat ingkah, kalimat menikahkan dan mengawinkan itu harus jelas Bunda. Tidak bisa yang ngawang. Saya contohkan. Ada orang akad dengan bahasa begini. Bahasa Indonesia saja ya. Aku nikahkan. Aku kawinkan engkau dengan anakku dengan mas kawin 1 juta dibayar kontan. Si laki jawabnya, aku terima. Kalau dia hanya qabil tu, maka la yasihhu hadal akad. Gak sah akadnya. Maka dia harus memakai redaksi aku terima nikahnya dan kawinnya, minimal itu. Tanpa menyebut mahar, tanpa menyebut kontan, tidak ada masalah. Tapi sing ditompo apa? Maka al-inkah wa tajwiz itu harus jelas. Ana wong nikah mareng bapak wis ngomong oyo-oyo dawa-dawa, ya waladil mubarak.
wahai anakku yang diberkahi Ahmad bin Muhammad, aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah bin Husain dengan mas kawin 100.000 rupiah, dibayar kontan. Nggih kula tampi. Iku sawangane maratuwane ngomong duwa dhek mau jawab saya terima. Itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i karena harus at-tasri' fi aqdin fi inkah wa tazwij. Bisa dipahami ya Bunda ya? Oke. Kemudian yang ketiga, ittisalul ijab wal qabul biduni ittisalul ijab wal qabul. Tersambungnya antara ijab dan qabul. Umpama ini prakteknya. Wahai anakku yang diberkahi, aku nikahkan engkau dengan Fatimah bin Husain dengan mas kawin 100.000 dibayar tunai. Sing lanang malah tinggal mlebu toilet dhisik Bapak. Tinggal pergi dulu baru saya terima nikahnya, maka tidak sah, harus ittisal. Tapi kalau hanya sekedar watuk, tarik nafas itu diperkenankan. Tapi nak terus ditinggal sedelok ngono, mari ngono teko, kemudian ada jeda, maka tidak sah akad itu. Harus diulang. Tapi kira-kira nggak ono ya praktek ini ya. Kalau ngantene durung teko itu ya tidak mungkin dimulai ya Bunda ya, tidak mungkin. Ini fikih. Fikih itu selalu mengupas sesuatu kadang yang mustahil. Kadang yang mustahil. Tapi ini bisa terjadi Bunda. Ono wong akad nikah, aku nikahkan engkau. Moro-moro pas perang ono bom. Nah, itu bisa terjadi. Maka ucapan yang pertama tadi tidak sah. Kemudian yang keempat, baqa'u ahliyatil aqidaini ila ayyatimmal aqdu kan ka'agma alai aujan, yaitu ketika proses akad, orang yang berakad ini dia masih kategori ahliyatul aqd, yaitu orang yang punya kapasitas untuk berakad. Apa maksudnya? Moro-moro, nggih Bunda, moro-moro angkahtuka wa zawwajtuka. Moro-moro calon pengantin pria ini kelebon jin. Nah, kena jin umpama ya. Maka akad ini tidak sah karena dia tidak ghairu akli. Atau ada orang lagi menikahkan baru angkahtuka wa zawwajtuka, kemudian yang si laki mempelai pria kena penyakit yang namanya epilepsi, kejang-kejang, maka ini tidak bisa dikatakan akad yang sah. Gitu ya Bunda ya. Jadi salah satu syarat sah dari proses sighot adalah orang yang terlibat di dalamnya, yaitu akad, yaitu wali dengan mempelai pria, itu harus masih menjadi orang memenuhi syarat sebagai orang yang berakad. Karena orang kalau nggak berakal itu tidak bisa dikatakan sah dalam akadnya. Kayak amin sewu, ya ini didebat dalam fikih Bunda. Ada anak kecil, kita umumkan di SD, Pak tumbas Pak pentol mama ya, beli bakso. Logikanya sebenarnya anak yang belum bisa berpikir, ya, belum bisa berpikir mana ini benar atau salah, ono arek TK tuku dhewe karo Pak Lie mama. Maka sebenarnya secara akad jual beli ini akad yang fasid, akad yang rusak, karena ini anak ini belum layak untuk transaksi. Ya kayak tadi nikah, dia tidak punya akal, maka akad itu menjadi akad yang batal. Kemudian yang kelima, antakuna sighah munjizatan. Sighotnya itu harus dalam bentuk redaksi yang seketika. Saya praktekkan Bunda. Ada orang nikah begini, menikahkan anaknya begini. Wahai anakku Muhammad bin Ahmad, aku nikahkan engkau dengan putriku Fatimah binti Hamzah dengan syarat kalau anakku sudah lulus ujian. Ditambahi persyaratan seperti itu, maka pernikahan yang model begini, akad yang model begini itu tidak sah. Ya kalau nikahkan ya aku nikahkan engkau, kawinkan engkau dengan putriku, dengan mas kawin ini dibayar kontan, selesai. Tidak ada embel-embel engkau nak wis lulus SMP. Tidak
diperkenankan. Paling kula jenengan mboten bayangno ngene, fikih ya ngene iki Bunda. Kemudian yang keenam, antakuna sigha mutlaqah. Redaksi itu harus mutlak. Fala yasihhu bidauqidin nikah bimuddatin ma'lumatin ka syahrin aw sanatan. Tidak boleh pernikahan dalam sigot itu ada pembatasan dalam pernikahan. Contoh, aku nikahkan engkau dengan putriku wahai Ahmad bin Muhammad, aku nikahkan engkau dengan putriku binta Hamzah, Fatimah binta Hamzah 2 bulan saja dengan mahar 3.000 bayar tunai. Maka pernikahan seperti ini nanti tidak sah sigotnya karena dia termasuk nikah mut'ah. Nanti kita akan kupas tentang konsep nikah mut'ah. Nikah cuma 2 bulan dibatasi, maka tidak diperkenankan. Oke. Sudah ya Bunda ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah perihal tentang sigot tadi, masih lanjut tentang sigot. Nah, dalam sigot itu Bunda, nanti ada kaitan dengan nikah online. Nikah online itu begini Bunda. Kalau sekarang Kemenak kan buka pendaftaran nikah online, ya kan, pendaftarannya. Tapi kalau rafaknya tetap di KUA. Nikah online itu begini. Yang laki di Saudi, yang perempuan di Indonesia, bapaknya juga di Indonesia. Saksinya ada di Indonesia. Nikah online ini. Lah, nikah online ini boleh apa tidak? Nanti ketentuan-ketentuan dalam madhab itu kemudian para ulama khilaf. Saya jelaskan sekalian ini karena ini penting. Yang pertama begini Bunda. Problem dalam nikah online itu ada banyak hal. Salah satu problem yang harus diselesaikan dalam nikah online itu adalah salah satu syarat sigot, orang transaksi, orang melakukan akad nikah itu salah satu syaratnya adalah fi majlisin wahidin, harus di dalam tempat yang sama, tempat yang satu. Berarti harus ketemu antara wali, saksi, mempelai pria, itu harus ketemu. Nah, dari sini kemudian sebagian ulama memaknai bahwa yang dimaksud fi majlisin wahid atau ittihadul majlis, satunya majlis, itu bukan masalah fi makanin, bukan masalah tempat. Dia hanya masalah waktu. Bukan masalah tempat, tapi masalah waktu. Kenapa? Kemudian para ulama yang berpendapat bahwa nikah online itu boleh, dia membuat alasan. Kenapa? Karena di dalam satu tempat tujuannya kan hanya ini, supaya ketika mengakadkan terdengar dengan jelas, diketahui pasangannya bahwa ini bukan tipu-tipu. Tapi kalau kemudian Bunda, ada orang sudah kenal baik, ternyata ada kendala, umpama kayak pandemi sekarang, dia tidak mungkin berangkat ke Indonesia, si laki kena lockdown di Saudi, maka kemudian mereka menikah. Kalau tipu-tipu kecil sekali karena sudah kenal, bahkan sudah prepare. Maka kemudian yang berpendapat nikah online boleh, sekali lagi yang berpendapat nikah online boleh karena elat tentang satu tempat itu sudah terselesaikan. Apa buktinya? Kalau tipu-tipu tidak mungkin karena sudah kenal. Yang kedua, sekarang ada video, gambarnya tertampak, bukan sekedar via telepon. Maka diperkenankan. Tapi pendapat ini pendapat minoritas. Madzhab Syafi'i mboten angsal nikah online karena iki jual beli online rek gitu loh. Jadi ini bukan jual beli barang. Ini bagaimana pernikahan itu sakral, itu lihat sakralnya, lihat itu karena ini hubungannya dengan nanti punya anak dan lain-lain. Jadi tetap harus fi majlisin wahidin. Harus satu tempat. Kalau ada yang nikah online, ada yang memperbolehkan, tapi sangat kecil sekali. Alasannya tadi Bunda, fi majlisin wahid itu bukan tempat, tapi waktu. Lah waktu ini kan bisa. Kita mohon maaf jenengan Bunda yang ada di rumah, panjenengan video call di Amerika, di Saudi, di Indonesia jadi satu bisa.
Secara prinsip dalam satu majelis, cuma bukan satu tempat, tapi fi waktin wahid, di dalam satu waktu, bukan walaupun tidak fi makanin wahidin. Oke, itu yang kemudian nikah online dan tidak sah dan tidak sah. Kemudian dalam sigot, sekali lagi dalam sigot itu harus at-tawafuq bainal ijab wal qabul. Harus ada persamaan antara yang diucapkan sebagai ijab atau yang qabul. Umpama ini, bahasanya itu begini. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan engkau, aku nikahkan engkau Muhammad bin Husain dengan anakku Fatimah bin Muhammad dengan mas kawin 100 juta. Sing calon mempelai ini ngomong ngeten, aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin 10 juta dibayar tunai. Maka pernikahan yang model begini tidak sah, karena tidak ada persesuaian antara ijab dengan qabul. Tapi insya Allah ini kok yo jarang lah. Termasuk dalam akdu nikah syaratnya lagi bunda, harus at-tafahum wat tasamu bainal aqidain. Apa yang diucapkan yang ijab, apa yang diucapkan yang qabul, harus paham dan bisa mendengarkan. Mulane biasane nak akad dikon khusyuk, dikon fokus. Ya biasane nak jenengan kan mboten ngrasakno wong wedok, ya toh? Tegange wong lanang ning ngarepe pas proses nikah itu, masa Allah, mungkin ya enggak, tapi mungkin merasakan ya muga-muga lancar calonku gitu kan mungkin. Tapi laki itu, saya dulu masih ingat saya nikah itu. Saya nikah itu pas di akad nomor tua gringgingen sikil kula. Waduh, jadi wes tegang karena salah duduk, salah. Saya duduk itu salah posisi. Jadi gringgingen, tapi ya tegang dalam artian menanti semoga lancar gitu. Jadi orang akad nikah itu benar-benar memang sakralnya luar biasa. Sakralnya luar biasa. Saya kadang bayangin wong nikah nak mari kobil tu nikah kok yo guyu yo. Saya dulu pas akad nikah selesai kobil itu nangis saya. Karena bayangin saya dulu itu nangis habis kobil itu nangis karena biasanya pasti bude-bude panjenengan, Pak D, orang tua pasti menangis karena melepas anak, ya kan, tanggung jawab orang yang awalnya dalam beban seorang ayah, kemudian dia harus hidup mandiri dan lain-lain. Itu banyak hal lah ya, kemudian entah karena kelancaran sehingga kemudian menangis, entah karena mikir ini kita punya tanggung jawab, macam-macam. Orang menangis itu bisa macam-macam. Bisa orang tertawa berarti kadang ya udah mikirnya pokoknya aku selego lancar gitu, mungkin sing tertawa begitu. Tapi yang menangis sarannya macam-macam, mungkin kayak kadang ada orang dinikahkan nangis karena ingat orang tuanya yang tidak melihat proses pernikahannya. Banyak orang kenapa menangis itu banyak. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Sudah semua ya, sigot, wali, saksi, kemudian kedua mempelai sudah. Sekarang kita kupas yang berikutnya adalah mahar. Mahar bunda. Mahar ini adalah termasuk hal yang wajib dalam pernikahan. Nah, mahar itu apa definisinya? Ma yadfa'uhu az-zawju ila zaujatihi bi aqdiz zawaj. Sesuatu yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita dengan akad pernikahan. Sekali lagi, dengan akad pernikahan. Jadi makanya nanti jenengan nggih. Nah, ya tapi ya ndak bisa dipukul rata ya. Mahar iku kok yo sing sotok pantes gitu. Mahar itu sebenarnya dalam fikih itu aqalluhu wa aksaruhu ghairu mahdud. Sedikit dan banyaknya tidak ada batasan. Makanya Kanjeng Nabi dulu kan ada orang mau nikah sama Kanjeng Nabi, ndak punya apa-apa, sampai cincin pun ndak punya, sampai endingnya Kanjeng Nabi, ya wis kamu punya hafalan ndak? Ya sudah, maharnya hafalan kamu. Itu boleh. Jadi mahar itu mau modelnya kayak apa, banyaknya apa, silakan. Bahkan boleh jasa loh bunda. Jasa itu boleh. Maharmu apa? Kulo nyucikno baju bojo kulo. Kok sing wedok nampa? Boleh.
Cuma sawangane mahar kok ngumbano kelambi begitu. Jasa itu boleh, mau bentuk barang boleh, jasa boleh. Jasa ngajar nyatanya untuk mengajar. Maharku adalah mengajar istriku sampai bisa membaca Al-Quran. Itu bisa mahar. Maharku adalah bacaan Al-Quranku. Maharku silakan apapun, yang penting itu manfaat, maka boleh menjadi mahar. Nah, dikruhu fi aqdi mustahab. Menyebut mahar di dalam akad itu sunnah. Itu dianjurkan, tidak harus. Umpama ada orang nikah, Bunda, angkah tuka, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau, anakku ABC namanya nggih, Fatimah bin Muhammad. Kemudian tidak disebut maharnya, ya tidak apa-apa. Disebut mahar itu tidak harus, tapi dianjurkan. Biar orang tahu mahari opo, kontan opo cash. Lo boleh mahar apa? Mahar apa tadi? Kredit boleh. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mas kawin, rumah 15 tahun lagi. Boleh. Tidak harus kontan, Bunda. Boleh. Tidak apa-apa. Orang itu nanti, Bunda, ada namanya mahar misil, ada mahar musamma. Dibagi. Nah, ini jangan taunya mahar pokoknya mahar. Mahar itu ada mahar misil, ada mahar musamma. Mahar misil itu apa? Mahar musamma dulu. Mahar musamma itu apa? Mahar yang harus dibayar sesuai dengan akad ketika ijab qabul. Dan itu terjadi setelah adanya persetubuhan. Ba'dad dukhul. Jadi Bunda, kan mahar boleh nganjuk iki. Nganjuk paham nggih, nganjuk kredit. Nah, basa temen kok nganjuk. Utang. Ning kula nganjuk iku utang. Bukan nganjuk sana ya. Hutang. Itu kan boleh. Lah, kalau sudah dukhul, sudah bersetubuh, maka harus dibayar sesuai yang disebutkan ketika akad. Umpama dia komitmen maharnya 1 juta, maka kalau sudah dukhul maka dia harus membayar sesuai yang disebut ketika akad, yaitu 1 juta. Namanya mahar musamma. Nah, apa mahar misil itu? Bedanya mahar musamma sama mahar misil. Mahar misil itu begini, ada orang nikah, tiba-tiba dia sudah nyebut angka 1 juta. Ternyata setelah proses nikah mau kumpul, ternyata si perempuan ini sakit, punya penyakit baros, punya penyakit kusta, yang itu tidak mungkin dikumpuli sama si mempelai. Maka kalau ini yang terjadi karena ada cacat, maka maharnya bukan mahar musamma, tidak mahar yang disebut sesuai ketika akad, maka dia pakai mahar misil. Misil itu artinya sepadan. Dengan cara apa? Dia tidak kasih utuh 1 juta, disuruh melihat Mbak Yune dulur-dulure wedok biasanya mahari piro, mahari kok 500, maka yang dikasihkan adalah, kalau 300 yang dikasihkan adalah 300, karena belum kumpul. Sekali lagi Bunda, mahar itu adalah sebab dihalalkannya orang bersetubuh. Jadi kalau belum kumpul ternyata dia punya penyakit sehingga membuat akad itu menjadi akad yang rusak, maka maharnya bukan mahar musamma tetapi mahar misil. Mahar misil itu apa? Ngikut umumnya dulure wedok itu mahari apa? Kemudian itu yang dikasih. Kemudian kalau ada orang nikah sudah ngomong maharnya 2 juta, tiba-tiba belum kumpul cerai. Oke, bisa terjadi kan? Saya kemarin mungkin belum nyinggung ya. Kanjeng Nabi itu kan ternyata dari seluruh istri beliau 15. Kanjeng Nabi itu garwane 15. Jadi kan pahame mungkin sering mendengar 9. Kanjeng Nabi itu istrinya 15. Dari 15 yang sudah pernah kumpul sama Kanjeng Nabi itu 13. Jadi Kanjeng Nabi pernah nikah terus langsung cerai, belum sempat kumpul. Itu 2 kali. Kemudian ada 1 kali pernah nikah sudah kumpul cerai. Itu sekali. Kemudian yang kalau 15 kurangi 3, 12 ya. 12 ini sama Kanjeng Nabi. Yang 11 itu pernah 1 momen sama Kanjeng Nabi. 11 itu hidup di era Kanjeng Nabi masih hidup. Jadi coro bareng ngono, jadi 11.
setelah meninggalnya Rasulullah, istri Rasulullah masih hidup 9. Jadi saya itu baru ngeh kemarin ketika saya ngupas apa kemarin ngaji di mana ya? Saya kok lupa. Yang ngaji di Pengadilan Negeri Surabaya. Ketika kita lagi ngupas tentang surat Al-Baqarah 226 227 tentang sumpah ilah. Jadi Kanjeng Nabi ternyata istri beliau itu 15, yang dicerai 3, berarti tinggal 12. Yang hidup bersama Rasulullah di era Rasulullah masih hidup itu 11. Setelah meninggalnya Rasulullah itu masih ada sekitar 9. Dan ingat, Sayyidah Aisyah bukan istri kedua. Sayyidah Aisyah itu istri ketiga Rasulullah. Setelah Sayyidah Khadijah, Kanjeng Nabi itu nikah lagi dengan seorang wanita, kemudian baru nikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu ya Bunda ya yang harus kita pahami. Jadi mohon maaf, pernikahan itu perceraian itu bukan aib. Perceraian itu kadang sebuah solusi. Apa? Kanjeng Nabi kok cerai sama 3 wanita ini? 1, ada yang dinikah sama Kanjeng Nabi, kemudian saat diajak kumpul dia menunjukkan wajah tidak mau. Langsung ketika itu dicerai sama Kanjeng Nabi. Iki nang kira-kira ana wong nikah dinikahno bapake sodok dipeksa, mari ngono kok gak gelem jak kumpul, wong lanang oleh megat gitu. Kanjeng Nabi itu pernah seperti itu, karena dia tidak diajak, menunjukkan wajah tidak mau untuk kumpul sama Kanjeng Nabi, kemudian dicerai sama Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua, momennya adalah si wanita ini ternyata punya penyakit baros. Ya, jadi pernah, dan itu kemudian dicerai sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa menularkan. Kemudian yang satu itu gara-gara minta nafkah atau apa kalau saya tidak salah, karena Nabi itu tidak tahu apakah Rasul itu tidak punya atau apa. Kemudian ini apa ya istilahnya uang nung jauh duit aing ngoten menawi Kanjeng Nabi, kemudian wanita ini dicerai. Jadi makanya sekali lagi perceraian itu kadang sebuah solusi. Sekali lagi perceraian itu kadang sebuah solusi, bukan sebuah aib. Walaupun tetap seperti sabda Rasulullah, walaupun itu ada sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu mahar Bunda. Kemudian kalau ada orang cerai belum sempat kumpul, maka maharnya tidak boleh dikasihkan, bukan tidak boleh, tidak harus dikasihkan seluruhnya. Pas akad gini, aku nikahkan dengan mahar 2 juta. Tiba-tiba belum sempat dikumpuli cerai, maka maharnya adalah separuh dari nominal yang di komitmeni. 2 juta ya dikasih 1 juta. Ya sing repot ngene Bunda. Kan ning kita di lingkungan kita kan biasa, ada orang ngasih mahar 100.000. Sok terus duit 100.000 dijaluk ya gak pas gitu kan. Ya wa antafu aqrabu littaqwa. Yo ora usah dijaluk lah. Etikanya di mana? Uang 100.000 masa diminta. Lah kecuali mahari moro-moro mahar mobil lah itu masih tak kene wong liya wae sing gelem karo aku kan begitu. Masa mahar 100.000 200.000 diminta ya tidak mungkin itu. Secara etika kurang pas. Oke, mahar sudah, wali sudah, saksi sudah, sigot sudah, kedua mempelai sudah. Sekarang kita kupas nikah beda agama. Bunda, semua ulama sepakat, sekali lagi semua ulama sepakat nikahnya wanita muslimah dengan non muslim, mau kafir mau ahlul kitab, semua ulama sepakat tidak diperkenankan. Perempuannya kok Islam, lakinya tidak beragama Islam, mau itu ahlul kitab yaitu Yahudi Nasrani ataupun agamanya lain, entah itu Majusi, entah itu apapun ya, agama Hindu atau Buddha, maka tidak diperkenankan. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Kalau yang laki itu Islam, yang perempuan itu ahlul kitab. Para ahlul kitab itu berarti Yahudi, Nasrani. Berarti agama yang lain tidak bisa. Buddha, Hindu, orang tidak beragama tidak bisa. Semua ulama sepakat tidak bisa. Yang bisa dan itu khilaf adalah laki-lakinya beragama Islam, perempuannya Kristen.
perempuannya Yahudi. Ini ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Yang memperbolehkan alasannya apa? Karena sampai sekarang yang namanya orang Nasrani, orang Yahudi tetap ahlul kitab. Mereka menganggap bahwa walaupun dulu mereka tidak berontak kepada Nabi Musa, mereka berontak kepada Nabi Isa, tetap Al-Quran menyebutnya dengan panggilan ahlul kitab. Berarti dia tetap ahlul kitab dan boleh dinikah oleh laki-laki muslim. Oke, satu. Kemudian yang berpendapat tidak bisa, ahlul kitab sudah tidak ada. Itu alasannya. Ahlul kitab ghairu maujud, sudah tidak ada. Karena la yusawi ahlul kitab fi zamani Musa wa Isa. Tidak sama antara zaman Nabi Musa dengan Nabi Isa. Ahlul kitab sekarang tidak sama. Yang kedua, ahlul kitab itu sekarang sudah orang-orang yang musyrik. Laqad kafarul ladina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh orang-orang itu adalah kafir, yaitu orang-orang yang mengucapkan bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, yang nanti ada konsep trinitas itu. Maka kalau panjenengan tanya nikah beda agama itu boleh apa tidak, dilihat. Kalau yang perempuan itu kok muslimah, maka semua ulama sepakat tidak boleh. Oke, kalau yang laki muslim, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dengan syarat hanya dua agama, yaitu Yahudi dan Nasrani. Agama yang lain semua ulama sepakat tidak boleh. Bisa dipahami Bunda ya? Oke. Kemudian nikah yang dilarang lagi adalah nikah mut'ah. Nikah sing tujuannya enak-enakan tok. Apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah nikah az-zawaj al-muaqqatah. Nikah yang dibatasi oleh waktu. Pernikahan seperti ini pernah dibolehkan sama Rasulullah. Satu momen saya bacakan satu riwayat. Riwayat ini diceritakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau menyampaikan begini, kunna nazu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu momen kami ini berperang sama Kanjeng Nabi. Laisa lana nisa, kami ini tidak bersama sama istri-istri kami. Kami berangkat sampai bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, dan kami ini perang terus, dan kami tidak bareng sama istri-istri kami. Fakulna ala nastahsi, Nabi, apakah kami ini solusinya apa Nabi? Apakah kami boleh mengkebiri? Jadi dikebiri kejantanannya itu. Apa kata Rasulullah? Fanahana andalik, ojo. Summa rakhasa an-nankah dal mar'ata bisaubi ila ajali. Kemudian Rasulullah memberi keringanan kepada kami untuk menikahi seorang wanita dengan mas kawin pakai baju dan ada batas waktunya. Jadi nikah mut'ah ini pernah terjadi, dan itu diperkenankan oleh Rasulullah karena kondisi darurat, perang, tidak ada istrinya, sementara kebutuhan biologis harus dipenuhi. Kemudian Rasulullah memperbolehkan nikah mut'ah. Umpama dia orang Madinah, perangnya sampai daerah Suriah sana, sampai berbulan-bulan, sampai mungkin dia tetap di sana, tidak mungkin. Maka dia juga tidak ingin nikah lagi, tapi bagaimana supaya kebutuhan biologis itu terpenuhi, maka terjadilah nikah mut'ah, atau kita sering mendengar istilah itu dengan istilah kawin kontrak. Oke, istilah itu dengan kawin kontrak, yang kata orang katanya di Bogor banyak itu kawin kontrak. Lah itu sekarang sama Rasulullah, dari setelah peristiwa itu kemudian naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah mencegah nikah mut'ah itu selamanya. Beliau menyampaikan hunna haramun ila yaumil qiyamah. Wanita-wanita yang dinikah mut'ah itu sudah selesai dan itu haram ila yaumil qiyamah. Sudah tidak diperkenankan nikah mut'ah. Pertanyaannya, kenapa nikah mut'ah dilarang? Dia sudah tidak sesuai dengan esensi tujuan nikah. Tujuan nikah itu salah satunya adalah at-tawalud, supaya punya anak. Ya Bunda ya, orang nikah punya anak. Ini enggak, tujuannya bukan punya anak, tujuannya pokoknya seneng untuk menuangkan hasratnya, yang itu memang kebutuhan biologis manusiawi.
Kemudian yang kedua, tidak sesuai dengan tujuan nikah, yaitu al-muhafadhu 'alan nasli, yaitu menjaga keturunan. Ini sudah ada keluar dari tujuan pernikahan, termasuk sudah keluar dari tujuan pernikahan adalah tarbiyatul aulad, mendidik anak. Lah iki nak nikah kontrak mari ngono ditinggal lho karo anake terus sapa sing ngopeni? Ya kayak katanya ya wallah alam, saya juga tidak tahu, cuma di TV saja kan ono arek wajahe Arab wakeh. Dia karena nikah kontrak itu. Dan itu tidak perkenankan, karena esensi pernikahan itu ada al-muhafadhu 'alan nasli, kemudian at-tawalud, kemudian salah satunya lagi ada tarbiyatul aulad. Dan itu tidak ada dalam konsep nikah mut'ah itu sing ono melampiaskan hasrat, kayak orang beli gitu. Dan itu dijangka. Itu ndak boleh. Bisa dipahami ya Bunda ya? Oke. Kemudian berikutnya, nikah yang dilarang lagi, nikah karena tujuannya untuk menceraikan. Kan ada kan? Niatnya jelek, dari awal kemarin sudah singgung, nikah tapi tujuannya cerai, maka nikah seperti ini tidak diperkenankan. Kemudian nikah, apa yang kita pahami dengan konsep nikah siri. Ya, ini orang sering nikah siri itu, kalau pemahaman masyarakat nikah siri itu pokoknya orang dicatat nikah wah begitu kan, tidak dicatat dalam buku negara, itu nikah siri. Tapi maksudnya nikah siri dalam fikih itu mestinya nikah yang tidak ada saksi, nikah yang mungkin tidak diketahui oleh wali, enggak lengkap lah rukun-rukunnya, maka nikah seperti ini tidak sah. Tapi kalau nikah siri yang dimaksud adalah catatan sipil atau di dalam KUA itu dia tidak mencatatkan, maka nikahnya tetap sah. Nggih, jare wong biasane nikah kiai ngono, jare nikah kiai sing dinikahno iku kiai enggak tercatat di dalam buku negara. Tetapi Bunda, ini malah kasihan buat si perempuan. Kalau ada apa-apa dia tidak bisa berbuat apapun. Umpama punya anak, ada konflik, bapaknya suaminya meninggal, dia tidak bisa ngurus warisnya anaknya. Dia tidak bisa ngurus warisnya dia sendiri karena tidak tercatat dalam buku negara. Kemudian kalau ada apa-apa dia tidak bisa terlindungi. Maka kalau saya selalu menyarankan siapapun jenengan kalau nikah atau nanti putri-putri panjenengan kalau nikah, jangan model nikah kiai dulu nanti KUA-nya nanti. Jangan. Mending sekalian dicatat sama KUA. Masalah nanti resepsi nanti silahkan, tapi nak tetap catatan sipil dicatat sama petugas KUA itu tetap harus. Jangan hanya sekedar dinikahno kiai. Karena itu tidak ada perlindungan, tidak ada perlindungan. Moro-moro ditinggal itu banyak kejadian. Hati-hati panjenengan nggih. Hati-hati. Banyak kejadian orang dinikah 1 bulan, 2 bulan kumpul bareng, habis itu dia pergi kerja nggak kembali. Coba begitu gimana? KTP-nya ternyata palsu, dilacak nggak ketemu. Ada terjadi itu, dan ada. Makanya hati-hati. Ada orang yang model begitu, ada laki-laki begitu ada. Maka tetap Bunda, etika orang nikah kemarin sudah kita kupas, nggih. Ojo peh seneng karo wong keluargane gak ditonton, ya. Ada kunjungan balik. Kecuali kalau sudah kenal tidak perlu. Tapi kalau orang baru kenal, ono wong cocok nikah, iya ngono. Enggak ero wong iki omahe ndi gak ero angger iya, ya masalah. Oke ya. Kemudian sudah jam 11 ya. Ada pertanyaan Bunda? Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian nikah yang tidak diperkenankan lagi adalah nikah muhalil. Kemarin sudah saya singgung Bunda. Nikah muhalil itu apa? Orang sudah tercerai tolak bain, dia mau kembali lagi tidak bisa, maka si istrinya ini harus dinikah oleh orang lain dan harus kumpul. Syaratnya, wanita yang bisa nikah lagi dengan suami yang sudah menceraikan 3 kali ini, 1 syaratnya. 1, si perempuan sudah nikah lagi. Yang kedua, nikahnya sah, bukan nikah-nikahan. Yang ketiga,
sudah mendapatkan suami yang bener, berarti orang bojo-bojoan, bojone wis balik. Ora nikah tapi mbek arek cilik mboten saged. Kemudian yang keempat, nikahnya harus diniatkan untuk selamanya, bukan terus nikah sementara. Kalau nikah sementara nasibnya kayak tadi. Ya. Nah, kayak nikah ndak boleh nikah supaya iso balik karo bojone sing pertama nikah, tapi niate nikah cuma 2 wulan umpama begitu. Itu ndak boleh. Kemudian nah ini juga masih ada yang ngela loh Bunda. Ada yang ngela itu begini. Kan yang penting pas akad tidak diucapkan. Ya. Yang penting pas akad tidak diucapkan. Kalau di dalam hati kan tidak dihitung. Ada yang bilang begitu. Sampai mohon maaf, saya itu kapan hari ya, mungkin setengah tahun yang lalu ngobrol sama teman di Jombang itu karena ada komunitas seperti itu. Komunitas muhalil. Bunda, ono wong lanang sing khusus jasa muhalil. Itu ada. Nak kepen golek mlebu komunitas itu. Wallahu alam itu realnya ada pada, tapi teman saya cerita seperti itu. Kalau dari bahasanya dia boleh, yang penting kan tidak diucapkan dalam akad. Kalau di dalam hati tidak apa-apa, bahasanya begitu. Iki padha wae mokong ini. Nah, itu namanya nikah ya, niat untuk selamanya. Yang berikutnya, syarat sah boleh dinikahi sama mantan suaminya lagi kalau memang dia sudah kumpul. Kalau belum kumpul tidak boleh. Nah, standar kumpul dalam fikih itu minimal, ini mohon maaf harus saya sampaikan ya, minimal standar dalam fikih itu minimal bagian depan harus masuk, hasafah itu harus masuk. Kalau kemudian bagian dubur maka tidak bisa dikatakan wati, jalan belakang tidak bisa, harus jalan depan. Itu pun minimal harus yang hasafah itu harus masuk. Kalau enggak maka tidak dikategorikan dukhul. Itu pun tidak disyaratkan halus khurujul mani, tidak disyaratkan keluar mani. Yang penting masuk. Jadi umpama menghindari untuk hamil bisa, tapi yaitu tadi tetap tidak boleh sandiwarakan. Yang berikutnya boleh dinikah lagi kalau iddahnya habis. Tidak bisa masih iddah kok dinikah, itu tidak diperkenankan. Kemudian Bunda, pernikahan berikutnya bagaimana nikahnya orang yang sedang hamil. Ya, nikahnya orang yang sedang hamil, maka kalau hamilnya ini, Pak, ini kita ngomong hamil berarti orang yang dalam kondisi zina ya. Dia sudah hamil duluan, maka dia boleh tidak dinikah. Umpama ada orang kecelakaan, hamil duluan sebelum nikah, boleh tidak dinikah? Boleh, tidak perlu bayi itu lahir. Boleh tidak dikumpuli? Boleh, tidak perlu menunggu bayi itu lahir menurut madhab Syafi'i. Walau nakah hamilan min zana sahha nikahuha qat'an, boleh dinikah, wajazalahu wata'uha, boleh dikumpuli qabla wad'ihi 'alal ashah, walaupun perempuan itu belum melahirkan, itu boleh dikumpuli. Tapi kalau madhab Hanafi boleh dinikahi kalau yang menikahi bukan yang menzinai, mensetubui, maka tidak diperkenankan untuk dikumpuli sampai bayi itu lahir. Kalau madhab Hanafi. Tapi kalau Syafi'i boleh walaupun bukan orang yang bersetubuh. Ya, biasanya istilahnya ono istilah digolekno ya, digolekno karena untuk menutupi rasa malu kemudian dicarikan laki-laki untuk mau menikahi si perempuan itu boleh, langsung dikumpuli juga boleh. Sah ndak nikahnya? Sah. Oke, kemudian Bunda, nikah ini yang harus kita pahami. Orang nikah biasanya kan begini kan, tangannya di apa ini? Sama waline itu kan pasti tangannya dijak salaman kan? Yang laki-laki dijajak begini kan? Nah itu harus apa enggak? Enggak. Bukan rukun, al-musafahah bukan syarat. Ono wong nikah gak salaman terus ngene tok umpama begitu ya. Enggak apa-apa karena bukan syarat juga bukan rukun. Cuma ini simbol orang akad. Wong akad ya wis tak tuku ya. Ngono umpama kita jualan aja loh. Tak tuku ya Mbak ya. Ya wis saya tak tuku gitu ya. Ini aja urusan pernikahan, maka al-musafahah itu menandakan baiat. Tangan ini kan menandakan komitmen. Tak cekel tanganmu yo, cekelono iki pernikahanmu, begitu simbol Bunda. Jadi kalau mau dipakai juga boleh, ndak juga ndak
enggak apa-apa. Tapi memang seolah-olah kan beda toh, orang diajak salaman ini kan tenanan ngono loh. Nah, enggak salaman itu kawan aku nikahkan engkau. Itu kan beda pasti. Kalau ini beda. Tapi kalau enggak salaman juga enggak apa-apa karena bukan ruknun min arkanin nikah atau syartun min syurutin nikah. Kemudian berikutnya nikah tanpa wali. Tadi sudah saya singgung ya, nikah tanpa wali. Ada yang semua madhab 4 wali itu masuk rukun kecuali madhab Hanafi. Tanpa ada wali itu boleh dalam madhab Hanafi. Berarti nak jenengan coro negara nonton Turki tanpa wali oleh. Afghanistan, Pakistan, India itu madhabnya Hanafi. Itu berarti tanpa wali boleh. Tapi saya lihat teman-teman sering share itu kalau di Pakistan itu tetap ada batasan usia. Orang untuk wanita bisa berpikir itu loh Bunda. Karena salah satu nikah boleh tanpa wali itu kalau yang perempuan ini sudah balik, dia berakal. Berarti ibarat kata sudah bisa berpikir baik dan jelek. Itu. Jadi nak ono wong nikah kok nikah lari, nikah melayu tanpa izin bapak, maka ya solusinya apa? Ya dia ikut madhab Hanafi dan cara nikahnya ya beda. Dia ngomong sendiri, ini akadnya begini. Dia akan mengucap ya apa namanya? Aku menikahkan diriku sendiri, begitu bahasanya. Kepada engkau, malah dalam madhab Hanafi itu boleh nggak pakai redaksi aku nikahkan, aku kawinkan, tetapi malah boleh pakai aku memasrahkan diriku, aku memberikan diriku, yang penting kinayah, itu boleh. Tapi dalam madhab Syafi'i sekali lagi tidak diperkenankan. Yang berikutnya pernikahan besan dengan besan. Kemarin viral kan? Suamiku adalah kakak tiriku. Ayo dipikir ya. Suamiku adalah kakak tiriku. Besan nikah karo besan. Itu boleh Bunda karena bukan mahram. Amit sewu, tak contohno ben gak bingung. Ana jenengan ya. Ada orang nikah sudah sama suaminya. Lah ternyata ibunya si perempuan, ibunya si laki-laki sama-sama pasangannya sudah meninggal. Berarti maratuwe lanang gak ono, sing iki maratuwe wedok gak ono. Kemudian padha senenge nikah. Ya, mertua dengan mertua nikah. Iki jenenge mau besan nikahan karo besan. Ini boleh karena bukan lain lah, bukan mahram. Kan tadi bahasanya kakak tiri kan? Kan bukan terus kakak kandung, tetap kakak tiri, boleh. Paham ya Bunda ya? Iya kok gak oleh. Lah wong dudu apa-apane kok. Masa gara-gara besan ndak boleh nikah? Yang penting kan sudah tidak ada pasangannya masing-masing. Kemudian nikah yang ndak boleh lagi itu ada nikah shigor. Nikah shigor itu bishin, ghin, alif, ra. Nikah shigor itu shin itu adalah nikah yang mensyaratkan begini. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan syarat kamu menikahkan aku dengan saudaramu. Itu tidak boleh. Itu namanya nikah dua akad jadi satu dan nikahnya tanpa mahar. Karena maharnya ada syarat harus dia menikahkan saudaranya dengan calon mertua. Itu tidak boleh. Bisa dipahami ya Bunda ya? Nikah sighar itu yang tidak boleh. Nikah sighar la sighara fil Islam. Tidak ada nikah sighar dalam Islam. Beda kayak tadi ya, besan dengan besan, kemudian nikah itu diperkenankan. Opo lawong ya aku mau kan, terus suamiku adalah kakak tiriku. Itu kayak tadi itu diperkenankan. Apa hukumnya menerima pesanan orang walaupun kita membayar dengan dasar menolong? Maksudnya gimana ini? Apa hukumnya menerima pesanan orang walaupun kita membayar dengan dasar menolong? Oh begini ya, ada orang transaksi ya, kemudian beli bakso mama,
atau beli baju. Yang si pembeli ini nganggep beli itu untuk menolong, begitu tak ini? Nggak tahu ya juga ya. Gimana Bunda? Oke. Oh iya. Anggap aja kejadian bisa, kemungkinannya bisa dua Bunda ya. Bisa alamat tidak ketemu atau bisa order fiktif. Kemudian ada orang mau nolong gitu kan untuk dibeli itu. Ya kalau konsepnya ini bukan COD ya. Kalau bukan COD, kalau COD kan tidak ada masalah. Umpama kita tidak bantu beli kan tidak apa-apa. Kalau ini kemudian makanan, dia sudah mutar-muter, bingung dan transaksinya besar umpama sampai 500.000 karena belinya banyak gitu. Maka kalau niat beli dibeli saja lah, karena memang sudah ditunggu tidak ketemu, gimana, kasihan yang gojeknya. Apakah laki-laki yang menikahi wanita kekasihnya yang sudah hamil berhak menikahkan anaknya? Oh ini tadi sudah kupas ya. Jadi ada orang kecelakaan duluan, kemudian nanti lahir kok delala anak itu. Nah ini masalah anak lanang nggak ada masalah, karena dia tidak perlu wali. Kalau anaknya perempuan, nanti kalau besar kemudian dia nikah. Ini kan tadi saya bilang ini waladul firos, anake amben, anake kasur. Jadi maka dia tidak bisa mewalini anak yang lahir sebelum dia proses akad nikah. Walaupun secara biologis DNA ini tetap teko piyambake, tapi cara agama itu tidak sah. Insya Allah itu Bunda yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi minggu depan kita akan melanjutkan tema tentang problem rumah tangga, hak dan kewajiban sampai urusan perceraian. Siapapun dalam pernikahan, nikah itu harus dengan cara yang baik, cerai juga dengan cara yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, ampunilah dosa-dosa saudara kami. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jadikan rumah tangga kami ya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lindungilah anak-anak kami, lindungilah anak keturunan kami. Anugerahkan kepada kami keturunan yang saleh salehah. Anugerahkan kepada kami ya Rabb anak-anak yang saleh salehah. Allahumma ya Rabb, anugerahkan kepada kami rizki yang halal, rizki yang barokah, rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang selalu dalam naungan ridhamu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Allahumma ya Allah, lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkahi umur kami ya Rabb, berkahi rizki kami ya Rabb, berkahi usia kami ya Rabb, berkahi aktivitas kami ya Rabb, berkahi majlis ini ya Rabb, majlis Zahra ya Rabb. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.